Bitcoin akan ke 100 miliar rupiah per satu Bitcoin. Halo semua, nama saya Darta Wijaya dengan Arco Investment. Sebelum teman-teman bilang saya orang gila, izinkan saya mungkin 5-10 menit untuk menjelaskan pendapat saya. Jadi, Bitcoin adalah aset yang akan naik selamanya, guys. Mengapa? Karena alasan pertama, supply dari denominator Bitcoin, which is mata uang fiat ya, mau Bitcoin US dollar, Bitcoin rupiah, ya. Denominatornya, which is US dollar atau rupiah, itu selalu dicetak. Dan kita semua tahu, jika kita cetak atau menambahkan supply dari suatu aset, nilainya akan turun seiring waktu. Ini adalah alasan mengapa mobil-mobil Ferrari yang limited edition, sepatu yang limited edition, Rolex yang limited edition, barang-barang yang limited edition yang memiliki supply yang fix atau supply-nya terbatas, itu harganya selalu bertahan seiring waktu, atau most of the time ya, harganya tuh dalam jangka panjang seiring waktu naik ya. Mengapa barang-barang yang supply-nya limited, yang supply-nya fix, itu harganya atau nilainya seiring waktu tuh naik? Karena kelangkaan itu adalah nilai, guys. Scarcity is value. Dan jika kita terus cetak uang kita, supply uang kita, ya itu kebalikan dari kelangkaan. Jadi oleh karena itu, nilai dari rupiah, dari US dollar dalam jangka panjang itu akan selalu turun dan depresiasi. Oke? Nah, nilai Bitcoin ya, itu diukur dengan mata uang fiat. Bitcoin akan naik selamanya karena uang fiatnya itu selalu turun ke bawah, dan karena percetakan uang fiat itu tidak akan berhenti. Mengapa? Karena pertama, banyak sekali alasannya ya. Sebenarnya alasannya itu sangat banyak, tapi ada top 3 alasan yang saya sudah siapi di sini. Yang pertama itu adalah government deficit. Jika teman-teman cek US government budget ya, itu sudah selama 25 tahun US government itu defisit, guys. Defisit artinya apa? Pendapatan pemerintah itu lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah itu lebih besar dari pendapatannya. Jika pemerintah itu adalah bisnis biasa, bisnis itu akan bangkrut. Kenapa? Karena pengeluarannya itu lebih banyak daripada pendapatannya. Jadi apa yang dilakukan? Bagaimana pemerintah itu bisa mengeluarkan lebih banyak daripada yang didapatkan? Dengan utang, ya. Utangnya kemana? Ke central bank. Dan central bank dapat uang dari mana? Untuk dipinjamkan ke pemerintah. Cetak. Begitu. Ya, cetak. Ya. Jadi pemerintah utang ke central bank untuk pengeluaran operasional pemerintah. Selain itu, sekarang nih pemerintah US itu saat ini memiliki utang yang sangat besar yang tidak akan bisa dibayar. Mereka hanya bisa bayar cicilan dan bunganya saja. Ya. Dan untuk membayar bunga, untuk membayar utang pemerintah utang ke central bank lagi, guys. Jadi utang untuk membayar utang. Gitu. Jika sistem ini terus jalan, maka percetakan uang tidak akan berhenti. Ya kan? Karena kalian sekarang punya utang. Lalu untuk membayar utang ini, kalian harus utang lagi. Mengapa kalian harus utang? Karena pendapatan pemerintah itu lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah. Mereka tuh net loss, guys. Net loss. Pemerintah tuh net loss. Dan karena net loss, pengeluarannya itu difinancing oleh utang. Gitu. Ya. Jadi alasan itu adalah 1 dan 2. Alasan ketiga itu untuk mencegah resesi atau pelambatan ekonomi. Jadi jika ekonomi lesu terlalu lama, pastinya akan terjadi kerusuhan di mana banyak sekali orang-orang akan pengangguran atau mereka merasa inflasi, harga naik ya. Dan karena harga naik, ekonomi akan lesu. Dan jika ekonomi terlalu lesu terlalu lama, rakyat akan rusuh ya. Jadi daripada rakyatnya rusuh, daripada rakyatnya tidak bahagia, mending kita cetak uangnya supaya kita semua bisa bahagia. Jadi itu adalah hal yang dilakukan oleh pemerintah dan juga central bank. Ya, jadi karena alasan ini percetakan uang tidak akan berhenti, maka nilai uang, nilai rupiah fiat currency akan
terus turun ke bawah. Begitu. Oke. Jadi harga Bitcoin itu infinity to the upside. Tidak ada batas. Kenaikannya itu tidak ada batas. Kenapa? Karena nilai uang fiat itu infinity to the downside. Tidak ada batas penurunannya. Gitu. Oke. Nilai Bitcoin itu sebenarnya infinite, guys. Infinite. Ya. Lalu sekarang pertanyaan yang paling penting ya. Jadi, kapan Bitcoin ke 100M? Kalau Bitcoin ke 100M 100 tahun kemudian ya buat apa? Gak guna. Kita semua udah gak ada. Ya. Oke. Mungkin kalian akan kaget setelah mendengar jawabannya ya. Jadi, sebelum itu saya mau menggunakan kurs 20.000 untuk 1 US dollarnya. Kenapa? Karena kita sudah lihat trennya. US dollar itu selalu lebih menguat dibanding rupiah seiring waktu. Ya. Mengapa? Karena percetakan rupiah itu lebih cepat daripada percetakan US dollar. Gitu. Jadi seiring waktu mereka berdua melemah, guys. US dollar melemah, rupiah pun melemah. Tapi karena rupiah melemahnya lebih cepat, kesannya tuh dolarnya naik. Padahal dua-duanya turun. Gitu. Cuman masalahnya rupiahnya turun lebih cepat. Gitu aja. Oke, jadi saya akan menggunakan kurs 20.000 rupiah untuk 1 US dollar. Jadi kita mau cari 1 Bitcoin sama dengan 5 juta US dollar ya. Karena 5 juta itu sama dengan 100 miliar rupiah. Oke, next. Pertama untuk price modeling pertama, kita bisa lihat stock to flow. Dan stock to flow mengatakan 5 juta US dollar di tahun 2029. Wow, sangat cepat ya. Ini yang dikatakan modelnya, apakah akurat atau tidak kita nggak akan tahu. Menurut saya sih ini terlalu cepat ya guys, ini terlalu cepat. Lalu bagaimana dengan stock to income? Stock to income mengatakan 2032 ya, jadi kurang lebih sekitar 8 tahun dari sekarang. Lumayan, ini bagi saya cukup susah tapi masih cukup realistis ya, realistis juga. Lalu Bitcoin Rainbow Chart mengatakan 2039. Saya mengambil garis hijau ya, garis tengah-tengahnya. Chart ini mengatakan 2039. Jadi kurang lebih sekitar 15 tahun lagi Bitcoin akan mencapai 100M. Next, Bitcoin Power Law 2040 ya. Sebenarnya di sini 2040 harganya masih 4,7 ya. Cuman chartnya udah nggak melewati 2040. Jadi menurut saya ya paling 2041 atau 2042 di saat itu Bitcoin akan mencapai 100M rupiah. Ya, jika teman-teman punya 1 Bitcoin aja atau sebenarnya nggak usah 1 Bitcoin guys. Teman-teman punya 0,1 Bitcoin aja, which menurut saya semua orang hari ini pun kayaknya bisa ya, mostly ya, majority bisa afford 0,1 Bitcoin perlahan ya. Jika teman-teman punya 0,1 Bitcoin aja ya, teman-teman akan punya 10M dalam 10 tahun ke depan. Usaha apa lagi, kerja apa lagi, atau bisnis apa lagi yang bisa kasih kalian uang sebanyak dan segampang Bitcoin? Jawabannya satu, nggak ada. Ya. Kalau di Bitcoin, kalian itu memiliki suatu aset yang akan naik selamanya. Aset paling langka di dunia, aset paling kuat di dunia, aset yang paling kebal inflasi di dunia. Aset yang paling global, aset yang paling liquid, aset yang tidak bisa dihancurkan oleh pemerintah, aset yang tidak bisa dihancurkan oleh perang dunia, itu cuma satu, yaitu adalah Bitcoin. Begitu. Ya. Jadi kumpulkanlah uang kalian, invest kepada Bitcoin, ya. Lalu sabar. Kalian harus sabar untuk menunggu kenaikan harga. Jangan cuma koreksi 10%, kalian udah panik, cemas, kira Bitcoin bakal ke 10.000 gitu. Ya. Bitcoin membutuhkan kesabaran Anda. Jika jika Anda sabar, Bitcoin akan menghadiahkan Anda dengan keuntungan dan kekayaan yang sangat banyak. Oke. Saya bukan pom-pom Bitcoin, saya tidak pom-pom Bitcoin, saya bukan sales Bitcoin. Jika teman-teman mau beli Bitcoin, itu keputusan Anda. Jika tidak mau beli Bitcoin,
Nggak masalah dan nggak ada yang peduli. Saya bukan sales Bitcoin, saya tidak ada kepentingan untuk menjual Bitcoin kepada Anda. Ya, saya cuma ingin sharing potensi dan peluang investasi terbagus yang pernah ada di sejarah manusia. Gitu. Yaitu adalah Bitcoin. Oke, sampai sini saja. Jika teman-teman suka konten saya dan mau belajar lebih dalam, silakan cek ARK Online Class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek website saya, linknya di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member ARK Online Class. Tapi, jika tidak mau, silakan join Discord community saya, linknya di bio. Saya suka sharing tips, edukasi, dan analisa, dan juga insight yang akan bermanfaat bagi trading dan investasi kripto kalian. Anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua, sampai jumpa. Salam sukses, salam bahagia, salam sehat.